Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMK Pelita Husada kelas 12. Kembali lagi dalam pelajaran mikrobiologi klinik ya. Dan kita masuk kembali mengenai pembahasan media perbenihan. Setelah kemarin kita sudah membahas mengenai inokulasi, bagaimana tekniknya, lalu apa saja yang harus diperlukan peralatannya, dan juga kita sempat membahas kemarin jenis-jenis media, ada media cair, media semi padat, dan media padat. Sekarang kita akan langsung masuk ke pengujiannya. Jadi, bagaimana setelah kita inokulasi, lalu apa yang akan kita lihat dalam proses identifikasi bakteri dari minuman, makanan, feses, urin, pus perlukaan, pasca operasi, dan lain-lain itu nanti akan kita identifikasi dengan pengujian-pengujian lanjutan. Dan ini cukup panjang dan memakan waktu biasanya karena kita tahu bahwa proses inkubasi bakteri itu memakan waktu 24 jam dan seandainya banyak jenis media perbenihan yang kita pakai, maka dari situ nanti akan memakan waktu beberapa hari. Oke, nah dari sini kita akan membahas mengenai uji biokimia. Dari namanya saja kita bisa sedikit menyimpulkan bahwa yang nanti akan kita lihat adalah proses biologis dan proses kimiawi yang akan dideteksi dari media perbenihan yang sudah ditanam dengan bakteri. Oke, kita bahas pengertiannya dulu. Apa sih uji biokimia ini? Jadi, uji biokimia ini adalah sebuah cara yang dilakukan pasca inokulasi tentunya ya, pasca penanaman bakteri, untuk mengidentifikasi bakteri apa yang ada pada sampel kita dan mendeterminasi suatu biakan murni bakteri. Jadi nanti kita punya media perbenihan sebagai biakan murni, lalu kita lihat hasil inokulasinya itu yang determinan apa atau yang paling kuat secara karakteristiknya apa. Nah, dari determinasi ini nanti kita akan spesifikkan hasil isolasinya atau hasil inokulasinya melalui sifat-sifat fisiologi. Nah, apa itu sifat fisiologi? Jadi sifat fisiologi ini biasanya digambarkan yang pertama itu adalah adanya perubahan warna ya. Jadi dari media yang kita tanam dengan bakteri itu, kita inokulasi dengan sampel yang dari kita miliki, nanti ada nggak perubahan warna? Nah, nanti kalau ada perubahan warna berarti sifat fisiologinya itu akan mampu kita identifikasi arahnya kemana. Kalau berubahnya dari warna merah ke kuning misalnya, arahnya kemana? Dia akan lebih kuat arahnya ke bakteri yang A misalnya begitu. Selain perubahan warna, kita bisa melihat juga adanya produksi yang namanya gas. Jadi ada beberapa bakteri ketika kita tanam di media perbenihan, maka dia akan membuat gas yang akan mampu membuat fisiologi yang berubah dari si media perbenihan. Jadi misalnya kita analogikan kita punya, saya berikan contoh gambar. Nah ini, kita punya agar tabung miring seperti ini ya misalnya ya yang digambar C ini. Kalau misalnya nanti kita kemudian melakukan penanaman ya, kita inokulasi begini dengan menggunakan OSE ya. Nanti ketika tumbuh itu ada sifat fisiologinya biasanya. Kalau tadi perubahan warna, maka ada perubahan warna. Kalau dia terbentuk gas, biasanya ini bisa sampai pecah nih ininya apa namanya agarnya. Jadi dia bisa terbelah begitu, lalu kemudian terpisah antara bagian bawah dengan bagian atas. Nah, ini merupakan ciri-ciri fisiologi di mana bakterinya mampu memproduksi gas yang biasanya dihasilkan dari fermentasi. Nah, selain warna dan gas apa? Nah, biasanya ada juga reaksi kimia. Jadi nanti ketika kita tambahkan dengan reagen-reagen tertentu, ada tidak timbul reaksi kimia? Misalnya ditunjukkan dengan membentuk buih seperti busa-busa begitu, atau ada juga yang terjadi perubahan warna juga, ada juga yang membentuk sebuah ikatan-ikatan kimia tertentu sehingga ditunjukkan dengan ciri khas yang cukup menarik. Nanti kita bisa berikan contohnya. Lalu selain itu ada juga yang ditunjukkan dengan pembentukan sulfur ya, H2S. Ini sama sih kimia juga. Tapi lebih kelihatan di mata kita karena apa warnanya nanti akan menghitam seperti itu. Adanya sulfur nanti akan memperlihatkan adanya bagian kehitaman dari media perbenihannya. Nah, dari jenis-jenis
sifat fisiologi ini, nanti kita akan mampu mendeterminasi atau mampu menguatkan analisis kita pada jenis bakteri apa yang ada pada sampel kita. Nah, ini adalah tujuan dari uji biokimia bakteri. Nah, ini kan kemarin sudah ya, slide ini sudah kita bahas sama-sama dalam pertemuan-pertemuan yang lalu, di mana ada beberapa fungsi media. Nah, untuk materi hari ini kita akan fokus di uji fisiologi dengan sifat biokimiawinya. Jadi kita akan melakukan determinasi-determinasi tertentu untuk kemudian melihat sifat-sifat fisiologi dari hasil inokulasi yang kita lakukan pada media perbenihan. Oke, ini ya, ada beberapa contoh media ya. Untuk media apa namanya? Media agar itu bisa kita taruh di cawan Petri seperti ini, atau media agar plate kita sebutnya, atau ditaruh di tabung seperti ini. Nah, untuk yang A ini adalah media cair ya, karena di identifikasi kita bisa disebut cair dengan nama brut ya. Lalu ada juga media agar tabung miring seperti ini ya, yang B ini media agar tabung miring. Ada juga media agar biasa ya, yang tidak dimiringkan seperti ini. Oke. Nah, ini tadi uji biokimia bakteri. Jadi, kita melakukan sebuah penelitian atau sebuah pemeriksaan di mana cara yang kita lakukan ini atau perlakuan yang kita berikan ini akan kita determinasi sifat-sifat fisiologinya. Nah, tadi yang seperti saya jelaskan nih, di sini kita lihat warnanya cantik sekali ya. Ada perubahan-perubahan warna yang mungkin kita nanti ketika praktikum, seandainya kita bisa ya, karena praktikum ini cukup sulit, tapi semoga kita tetap bisa melakukannya. Akan ada perubahan-perubahan fisiologi seperti, nah ini kalau yang saya kasih tanda panah ini yang warna kuning ini adalah contoh fisiologi di mana terbentuknya gas. Tadi yang saya sampaikan ya, ada pecah di situ, terbang sebagian ke bagian atas ya. Di sini ada jeda rongga udara di sini. Ini ada gas ini di sini ya. Maka dia pecah. Nah, lalu juga ada perubahan warna di mana warna-warna tertentu terbentuk. Nah, contohnya ini. Ada yang warnanya merah di bagian atas lerengnya, ada bagian dasarnya warnanya kuning. Padahal pada saat kita buat awalnya mungkin warnanya merah semua begitu. Nah, ada juga ini yang bagian kehitaman ini adalah sifat fisiologi yang saya sampaikan tadi mengenai terbentuknya sulfur. Jadi ada H2S di situ yang terbentuk. Nah, ini adalah sifat-sifat fisiologi. Ada perubahan warna, ada terbentuknya gas, ada sifat-sifat kimiawi yang mungkin terjadi karena reaksi ikatan kimia tertentu, ada juga terbentuknya sulfur. Jadi, setiap bakteri itu punya sifat biokimianya masing-masing. Maka dari sifat biokimia yang spesifik terhadap jenis bakteri-bakteri yang berbeda, dari sinilah kita akan mampu melakukan analisis dari penyakit apa yang memungkinkan asal spesimen yang kita periksa. Begitu. Jadi harapannya uji biokimia ini jadi salah satu tahapan yang cukup baik dalam proses analisis. Tapi ini baru tahapan karena apa? Prosesnya panjang sekali. Kenapa bisa disebut panjang? Karena ini. Kita bisa lihat sama-sama ya. Untuk bakteri gram negatif saja, ya, bakteri gram negatif ini, kalau kalian sudah pernah belajar pengecatan gram, jadi bakteri gram negatif ini merupakan jenis-jenis bakteri yang cukup banyak menyebabkan penyakit. Itu pengujiannya saja panjangnya seperti ini ya. Ada dari tes gula-gula ya. Yang pertama kita melakukan tes gula-gula, lalu habis itu kita bisa melakukan tes SIM atau tes SIM, ini merupakan kepanjangan dari sulfur indole motility. Ada juga tes methyl red, tes MR. Lalu tes keempat kita harus melakukan tes Voges-Proskauer atau tes VP. Lalu kita juga harus melaksanakan tes Simon Citrat ya, tes SC. Setelah itu kita akan melakukan proses uji urease dengan tes urea agar. Ada juga TSIA, tes triple sugar iron agar. Begitu panjangnya hanya untuk mengidentifikasi spesimen yang akan kita periksa. Oleh karena itu, kenapa di materi-materi awal mengenai media perbenihan saya tekankan yang namanya sterilitas. Harus steril. Karena apa? Kalau misalnya tidak steril, bisa dibayangkan pengujian yang sepanjang ini hanya menguji bakteri yang keliru atau bakteri yang salah. Sangat lelah, sangat capek,
biaya dan segala macam itu kita korbankan semuanya. Sedangkan sterilitas yang harusnya jadi sebuah keniscayaan di awal sudah keliru, maka keliru sampai akhir. Oleh karena itu, hati-hati dalam bekerja di laboratorium mikrobiologi. Harus bekerja dengan APD yang baik, tidak boleh kotor, tidak boleh ada kontaminan. Nah, ini ada beberapa contoh tes yang ada di samping ya. Ini ada tes indol test. Ya, indol test ini merupakan salah satu pengujian dengan pengujian sulfur indol motility reagent. Nanti diteteskan dengan reagent indol, maka kita lihat adanya perubahan bentuk di permukaannya. Nah, ini ada untuk indol positif itu dia memperlihatkan adanya cincin ungu di atas permukaan setelah diteteskan reagen indol. Ada juga methyl red test ini ya, methyl red ya, methyl red ini tes MR, tes yang ketiga, di mana tesnya nanti ketika diteteskan dengan reagen MR kita lihat adanya bagian atas perubahan warnanya atau tidak. Nah, ini kalau ada perubahan warna seperti ini maka dia positif MR-nya. Ada juga Voges-Proskauer test ya, seperti ini. Jadi yang dilihat adalah perubahan warna dan ini adalah tes SC Simon Citrat ya. Tes SC ini yang di sini. Nanti kita lihat apakah reagen yang media perbenihan yang tadinya berwarna hijau bisa difermentasi atau dimakan atau tidak oleh bakteri yang ada di spesimennya. Oke. Baik. Kita lanjutkan ke slide yang berikutnya. Pertama, kita akan membahas mengenai tes gula-gula. Tidak semanis namanya, tes gula-gula ini membutuhkan tahapan yang cukup panjang juga ya. Karena apa? Di dalam tes gula-gula ini kita akan berhadapan dengan jenis-jenis media yang banyak variasinya. Kita lihat di sini. Di sini ada banyak sekali jenis tes gula-gula ya. Ada glukosa, laktosa, maltosa, manitol, dan sukrosa. Oke, saya hentikan dulu share screen-nya sebentar. Oke, baik, maaf ini ada gangguan dari screen-nya sebentar. Saya ulangi lagi. Nah, ya. Ini. Jadi tes gula-gula ini cukup panjang juga. Ada 6 jenis atau 5 jenis apa namanya gula-gula media perbenihan yang kita pakai untuk tes karbohidrat ini. Nama lainnya juga tes karbohidrat ya, karena karbohidrat itu merupakan unsur dari gula. Oke, jadi prinsipnya adalah apakah si spesimen ini bakteri yang ada di dalam spesimen itu mampu memakan kandungan karbohidrat atau kandungan gula-gula yang ada pada media kita. Kandungan karbohidrat itu banyak, nanti ada gula-gula yang kandungannya glukosa utuh, ada gula-gula yang kandungannya laktosa, ada gula-gula yang kandungannya maltosa, manitol, dan sukrosa. Nanti pada saat kita melakukan penanaman atau inokulasi di media gula-gula ini, bakteri ini apakah mampu memakan siapa namanya media perbenihan itu untuk kemudian difermentasi sehingga gula-gulanya mampu menjadi asam. Karena difermentasi tentu hasilnya akan menjadi asam. Nah, dalam proses penggunaan gula-gula ini harus menggunakan tabung atau peralatan yang steril. Lalu nanti di dalam medianya harus dimasukkan yang namanya tabung Durham. Oke, jadi di dalam medianya harus dimasukkan yang namanya tabung Durham. Tabung Durhamnya juga harus steril. Apa tujuan memasukkan tabung Durham? Tabung Durham ini kita gunakan untuk melihat kemampuan si bakteri menghasilkan oksigen atau menghasilkan udara. Jadi nanti kalau ada udara, ada gelembung di dalam tabung Durhamnya, maka kita bisa identifikasi bahwa gula-gulanya positif untuk glukosa atau mampu difermentasi. Komposisi utama dari gula-gula ini adalah pepton dan jenis gulanya 1%. Oke, nah ini contohnya ya. Kita masuk ke contohnya bagaimana cara inokulasinya. Media gula-gula ini merupakan media cair sehingga kita membutuhkan tabung ya, tabung steril. Kemudian kita masukkan tabung Durham ke dalamnya. Ini adalah tabung Durham ya. Tabung Durham ini harus diposisikan terbalik di mana bagian yang terbuka itu harus menghadap ke bawah. Tujuannya untuk menangkap apa namanya udara yang terbentuk dari hasil fermentasi. Nah, nanti apa namanya media yang kita sudah buat ini kita dinginkan dulu di kulkas begitu sebelum dipakai.
Nah, baru kemudian nanti kita lakukan proses inokulasi. Proses inokulasinya seperti biasa, kita ambil dulu dari koloni yang terpisah ya. Berarti kita ambil dari koloni yang ketiga. Kita anggaplah ini goresan 1. Lalu di sini ada goresan yang kedua. Nah, ini adalah goresan yang ketiga. Di goresan ketiga ini kita mampu mendapati koloni yang sudah mulai terpisah satu sama lain, sehingga kita bisa ambil ini sebagai sampel yang kemudian kita inokulasikan atau kita tanam di media yang kita miliki. Karena medianya adalah media cair, media gula-gula ini media cair, maka kita cukup menyelupkan sedikit atau menyentuhkan ke bagian permukaan media cair kita. Jadi buka tutupnya sedikit, lalu setelah itu disentuhkan ke media cairnya, lalu setelah itu dihomogenkan dan digerak-gerakan ya, seperti itu. Baru kemudian kita inkubasi di inkubator. Proses inkubasinya sama, kita amati setelah diinkubasi selama 24 jam, plus minus 2 jam dengan suhu 35 derajat Celcius plus minus 1 derajat Celcius, atau langsung kita bulatkan saja, kita bisa menggunakan suhu 37 derajat Celcius atau suhu ruang. Nah, ini inkubator yang baik adalah inkubator yang terjaga suhunya, jadi silahkan nanti dalam proses praktikum harus benar-benar diperhatikan suhu inkubatornya. Oke. Nah, ini dia tes gula-gula. Jadi banyak ya jenisnya, ada glukosa, ada laktosa, ada maltosa, manitol, sukrosa. Nah, warna dasarnya itu memiliki ciri khas dan karakteristik masing-masing. Tapi yang dilihat bukan warna dasar, yang dilihat nanti adalah apakah si spesimen yang udah kita inokulasi ini dari koloni tadi ya, mampu memakan kandungan gula-gula yang ada di dalam media kita gitu. Jadi di dalam gula-gula itu ada indikatornya, ada phenol red dan BTB atau brown thymol blue. Nah, nanti di sini kita akan melihat perubahan warna yang terjadi pada media gula-gula. Seandainya warnanya berubah dari warna awal kemudian menjadi warna kuning, maka ini dikatakan bahwa si koloni bakteri atau bakteri yang telah kita tanam itu mampu memfermentasi jenis gula-gula yang ada pada setiap medianya. Jadi misalnya ini glukosa berubah jadi warna kuning, maka kita analogikan positif. Laktosa berubah kuning positif juga, maltosa berubah kuning positif, manitol dan sukrosa juga. Kalau misalnya dia berubah jadi kuning, maka dia positif. Nah, ini sebagai terjadinya perubahan warna media dari merah menjadi kuning. Ini untuk gula-gula ya. Jadi warnanya dari merah menjadi kuning. Kenapa warna awalnya merah? Karena di dalamnya ada indikator phenol red-nya. Oke. Nah, ini gula-gula untuk yang positif. Lalu bagaimana untuk yang negatif? Nah, negatifnya berarti dia tidak terjadi perubahan warna apapun dari warna medianya. Jadi tetap merah ya, di sini merah. Nah, ini negatif. Oke, sebentar, saya hapus dulu yang tadi. Kalau dia merah negatif, kalau dia merah negatif dan seterusnya begitu. Nah, ini adalah negatif, tidak ada perubahan warna menjadi kuning. Lalu, ciri khasnya tadi, lihat di tabung Durham. Jadi, kalau misalnya tabung Durhamnya itu di dalamnya ada gelembung, maka dikatakan sebagai positif gas atau dianalogikan sebagai positif gas. Ya, kita tulis sebagai seperti ini ya, positif gas. Nah, ini adalah uji biokimia untuk gula-gula, yaitu melihat perubahan warna dari setiap parameter gula-gula yang ada dan apakah di dalam tabung Durhamnya terbentuk gas. Lalu nanti kita akan mulai melakukan analisis. Nah, ini analisisnya. Jadi seandainya seluruh jenis gula-gula yang kita tanam dari koloni tersebut mendapati perubahan warna menjadi warna kuning ya, baik glukosanya, laktosanya, maltosanya, sukrosanya, manitol. Lalu dari seluruh media tersebut didapati adanya terbentuk gas pada tabung Durham, maka dia adalah golongan coli atau coliform seperti itu. Jadi kita bisa spesifik, oh berarti ini golongan coli.
Nah, kita bisa menggunakan media lain nanti yang untuk menguatkan kembali jenis coli yang mana. Mungkin genusnya coliform atau colifacial, begitu spesiesnya apa, apakah Escherichia coli ataukah coli yang lain. Nah, itu kan nanti harus dispesifikan lagi. Nah, andainya itu yang pertama ya, golongan coli. Yang kedua, misalnya glukosanya fermentasi nih, berubah warna kuning, tapi laktosanya masih merah. Dia negatif, laktosanya maltosanya berubah warna kuning, sukrosanya merah. Manitolnya juga kuning. Lalu sebagian terbentuk gas, sebagian tidak. Gitu. Nah, ini berarti apa? Oh, berarti kita bisa spesifikkan bahwa dia adalah salmonella untuk golongan salmonella. Nah, tapi ternyata salmonella itu juga ada banyak, ada paratipi, ada salmonella tipi. Nah, bisa kita lihat di sini sama-sama bahwa paratipi ini laktosanya juga tidak difermentasi alias warnanya tidak berubah. Tiposa juga seperti itu. Bagaimana lihatnya untuk membedakan? Nah, berarti kita bisa membedakan tentang positif gasnya. Nah, di sini dikatakan bahwa untuk Salmonella paratipi dia akan hanya positif gas pada gula-gula yang difermentasi atau yang diragikan. Berarti untuk paratipi glukosanya adalah positif gas, maltosanya adalah positif gas, manitolnya juga positif gas. Sedangkan untuk Salmonella dengan genus yang lain, ternyata di sini bisa positif gas, bisa tidak, di sini bisa positif gas, bisa tidak, di sini positif gas, bisa tidak, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi kalau untuk spesifik banget, nah untuk yang TP ini kita contohnya, ini tidak ada positif gas dalam artian walaupun ini difermentasi, maka di sini negatif gas, tidak ada terbentuknya gas. Nah, ini cara membedakan antara paratipi dan salmonella tipi. Nah, untuk golongan lainnya ada Shigella. Nah, ini Shigella, dia hampir sama dengan salmonella ya. Di sini ada fermentasi, maltosa ada fermentasi, mannitol ada fermentasi, sedangkan laktosa dan sukrosa tidak ada fermentasi. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa ini bisa tertukar nih antara Salmonella tipi dan Shigella karena apa? Sama-sama tidak apa namanya? Ada fermentasi di laktosa dan sukrosa namun sama-sama tidak ada gas. Nah, lalu bagaimana nih membedakan antara Salmonella tipi dengan Shigella? Nah, kan panjang kan ceritanya. Berarti kita harus masukkan ke media perbandingan yang lebih spesifik, kita bisa pakai SSA atau Salmonella Shigella agar nanti kita di situ bisa bedakan secara spesifik kalau Salmonella bentuk koloninya seperti apa, kalau Shigella bentuknya seperti apa. Nah, untuk yang terakhir ini ada Vibrio. Kalau untuk medium Vibrio dia hanya laktosa yang tidak difermentasi ya, yang lainnya adalah fermentasi positif ya, artinya berubah warna kuning dan tidak ada terbentuknya gas sama sekali. Jadi walaupun ada fermentasi maka gasnya negatif. Oke, ini adalah contoh gula-gula, baru gula-gula. Nah, ini cukup rinci dan banyak ya. Semoga bisa dipahami. Silakan ditanyakan kalau tidak apa namanya, tidak begitu paham terkait materi yang dijelaskan, tapi rasa-rasanya sih mudah sih ya. Pada intinya medium gula-gula ini ada 5, jenisnya berbeda-beda. Jadi siswa-siswi semuanya nanti bisa bikin rangkuman begitu ya, di mana rangkumannya nanti bisa lebih mudah untuk dipelajari. Untuk media gula-gula yang dilihat adalah perubahan warna dari merah menjadi kuning. Jadi semua medianya walaupun ada warna dasarnya seperti ini, pada hakikatnya warnanya merah karena dia memiliki indikator phenol red. Lalu nanti lihat perubahannya. Kalau dia berubah menjadi warna kuning, artinya dia gula-gulanya dimakan kemudian difermentasi. Lalu dilihat juga apakah dia terbentuk gas karena ada beberapa bakteri yang memang membentuk gas. Dilihatnya dari mana? Dari tabung durhamnya. Tabung durhamnya ada gelembungnya atau tidak. Kalau ada gelembung tandanya dia membentuk gas. Lalu nanti dispesifikan, bedakan jenisnya. Kalau coli semuanya warnanya akan berubah jadi kuning. Terus setelah itu dia terbentuk gas. Kalau memang kejadian demikian, udah, oh ini namanya coli nih, tinggal kita spesifikan jenis coli apa. Lalu misalnya laktosa dan sukrosanya tidak terbentuk gas, nah kita tinggal kalkulasi nanti. Nah ini golongan salmonella atau shigella. Kalau misalnya ada sebagian yang terbentuk gas, berarti shigellanya dicoret. Karena apa? Shigella tidak membentuk gas sama sekali. Berarti ini spesifiknya salmonella. Lalu
arahnya kemana? Karena ada sebagian bentuk gas, misalnya kita lihat di glukosa, maltosa, dan manitol yang memang ada fermentasi, nah berarti kita langsung spesifikkan saja bahwa ini golongan Salmonella paratyphi. Tapi andainya dia merubah warna kuning tapi tabung durhamnya tidak ada gelembung, berarti kita bisa spesifikkan dia arahnya ke Salmonella typhi. Nah, seandainya semuanya berfermentasi tapi ternyata apa Vibrio chlorella arahnya karena apa? Laktosanya tidak ada perubahan warna. Nah, ini arahnya ke Vibrio. Untuk materi hari ini mungkin sampai sini dulu. Masih banyak materi yang lain ya tentang media perbenihan untuk uji biokimia. Setidaknya bisa dispesifikkan dulu lah untuk gula-gula. Terima kasih banyak untuk perjumpaannya pada hari ini. Silahkan dipelajari. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.